Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kita sudah menyelesaikan tentang bab pasal pertama tentang qawaid tentang akidah Ahlussunnah Jamaah, kemudian pasal kedua tentang pengajaran tauhid itu sendiri dan panjang seputar ilmu kalam dan serba-serbi masalah dalam pembelajaran tauhid dan akidah. Kemudian pasal ketiga ini beliau menjelaskan tentang qawaidul aqaid. Dalam kitab qawaidul aqaid ini menjelaskan tentang fi lawami'il adillah, ya, tentang dalil-dalil terhadap akidah yang sudah beliau sampaikan secara ringkas di awal kitab qawaidul aqaid yang beliau sebut sebagai akidah Ahlussunnah. Ini adalah syarahnya. Nah, sebelum masuk ke syarahnya sini yang dikatakan ya bahwasanya makna la ilaha illallah itu ya wa araf wa anna kalimatu syahadah ala ijazah tataman itsbatu dzatil ilah. Ya, mereka mengetahui bahwasanya apa? Kalimat tauhid dengan ringkasnya kalimat tauhid itu sudah mencakup tentang isbat dzatil ilah. Penetapan tentang zat Allah Ta'ala. Kedua, isbat sifatihi, penetapan tentang penegasan tentang sifat Allah. Isbat af'ali, penegasan tentang af'al Allah. Isbat sidqir rasul, penetapan penegasan tentang kebenaran para rasul. Maka ada 4. Dan tidak ada 4 rukun. Tentang zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, tentang para rasul. Ada 4 rukun. Masing-masing dari 4 rukun ini ada 10 cabang lagi nanti. Jadi 40 cabang, 10. Ya. Maka ruknul awal tentang ma'rifati zatillah, pengetahuan tentang zat Allah Ta'ala. Wa madaru al-aswati usul, porosnya itu pada 10 pokok. Wa hiya al-ilmi biwujudillah, yaitu mengetahui wujudnya Allah Ta'ala, sifat wujudnya Allah, keberadaan Allah Ta'ala. Wa qidamihi, sifat qidamnya Allah Ta'ala. Wa baqaihi, sifatnya baqanya Allah. Qidamihi, sifat keterdahuluan Allah, bahwasanya Allah terdahulu tanpa awal. Sifat baqanya Allah, kekekalan Allah, yakni Allah Maha Akhir tanpa ada penghabisan. Wa naulaisa bi jauhar. Jadi yang pertama wujudullah. Jadi rukun pertama ya, kan ada 4 rukun tadi. Tentang zat Allah, sifat Allah, af'al atau perbuatan Allah, tentang kebenaran para rasul. Nah, sekarang zat Allah itu sendiri terbagi, pengetahuan tentang zat Allah itu dibagi oleh beliau menjadi 10 usul, 10 pokok. Itu tentang al-ilmu biwujudillah. Pengetahuan tentang ini nanti akan dibahas satu persatu. Ini secara global. Pengetahuan tentang wujudullah, sifat wujudnya Allah, keberadaan Allah Ta'ala. Qidami yang kedua, ada 10 ya, 10. Ini kita hitung keberadaan Allah, qidamnya Allah, keterdahuluan Allah, Allah tanpa ada permulaan, baqanya Allah, kekalnya Allah tanpa ada penghabisan. Yang keempat, anaulaisa bi jauhar, bahwasanya Allah itu bukan jauhar. Wala jisim, Allah itu juga bukan jisim. Wala arad, Allah itu juga bukan arad. Ya. Allah itu bukan jauhar. Yang keempat, jauhar itu, jisim itu terdiri dari beberapa jauhar. Jisim itu jauhar yang murakkab, yang tersusun. Jauhar contohnya meja atau rumah, ya, meja coklat. Maka meja itu jauhar, coklat itu arad, sifat. Dan mungkin kita membayangkan sifat itu tanpa ada jauhar. Coklat saja, kita nggak bisa membayangkan coklat saja tanpa melekat pada sesuatu, baik meja atau yang lain. Nah, tembok coklat, maka tembok itu jauhar, coklat itu arad. Ya. Jauhar menyusun jadi jisim. Jisim itu jauhar yang tersusun. Ini semua istilah filsafat semua. Ya, pokoknya saya paham ya, saya jelaskan, paham ya udah enggak paham ya udah dosa. Enggak paham ya udah dosa. Yang salah ya melo ihya itu. Jeru pembahasannya. Ya. Ya. Ilmu wujudullah, ya, tentang qidamnya Allah, baqanya Allah. Yang keempat, Allah bukan jauhar. Allah bukan jisim, bukan jauhar yang tersusun. Ya. Bukan juga Allah itu arad. Ya. Karena kalau Allah jauhar, berarti Allah butuh arad, butuh sifat. Sedangkan arad itu sifat yang temporer, sifat yang, sedangkan Allah itu kekal. Tidak mungkin
dihinggapi dengan sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Karena kaedahnya dalam ilmu tauhid, sesuatu yang dihinggapi oleh sesuatu yang tidak kekal, maka dia juga tidak kekal. Bagaimana Allah dikatakan jauhar sehingga butuh arat? Atau bagaimana Allah dikatakan arat? Berarti harus menempel menitis pada sesuatu. Mustahil. Ini Allah bukan jauhar, bukan jisim, bukan arat. Nanti ini dibahas satu-satu. Ini saya sebab kalau saya tidak jelaskan apa jauhar, kok pelunga-pelunga Allah itu, ya saya bisa mengartikan apa Allah itu bukan jauhar, bukan jisim, bukan arat, tapi apa maknanya? Ya, jauhar, jisim, arat itu apa? Itu yang keenam ya. Jadi yang keempat Allah itu bukan jauhar, yang kelima Allah itu bukan jisim, yang keenam itu Allah bukan arat, yang ketujuh annahu subhanahu wa ta'ala laisa mukhtassan bijah, bahwasanya Allah itu tidak terkhususkan dengan satu arah. Dengan satu arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, tidak. Allah tidak terkhususkan dengan satu arah. Ya. Ini 7. 8, la mustaqirun ala makan. Allah tidak menetap pada satu tempat sehingga Allah perlu tempat. Kalau perlu tempat berarti Allah lemah. Karena Allah butuh sesuatu. Yang ke-9, anau subhanahu mar'iyun, bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat. Karena segala yang maujud pasti bisa dilihat. Wa wahidun, dan yang ke-10 Allah itu esa. 10 ini usul, 10 usul ini menjelaskan tentang zat Allah. Karena ada 4 tadi, zat, sifat, af'al sama rasul. Sekarang sifat Allah juga dibagi pada 10 usul, 10 dasar oleh Imam Ghazali. Yastamil ala asyati usul, mencakup atas 10 dasar. Itu al-ilmu bikauni hayyan. Ya, pengetahuan al-ilmu, keyakinan bahwa keberadaan Allah itu hayyan, hidup, Allah maha hidup. Aliman, maha mengetahui. Qadiran, maha berkuasa. Muridan, yang keempat Allah itu maha berkehendak. Yang kelima sami'an, Allah itu maha mendengar. Yang keenam Allah itu basiran, maha melihat. Yang ketujuh Allah itu mutakaliman, maha berfirman. Yang kedelapan Allah munazzahan an hululil hawadits, suci dari menitisnya segala yang baru kepada Allah, pada zat Allah Ta'ala. Yang kesembilan anu qadimul kalam, bahwasanya kalam Allah itu qadim, bukan baharu, bukan ada awalnya. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain qadim, maka kalamnya Allah itu juga qadim, tanpa ada awal. Yang ke-9 al-ilmu, Allah bersifat ilmu. Ilmunya Allah. Yang ke-10 iradatnya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ya. Yang ke-10 yang ketiga af'alu ta'ala, tentang af'al Allah. Tentang af'alnya Allah. Madaruhu ala asyati usul. Porosnya af'al ini, porosnya rukun ketiga, rukun salis ini adalah pada asyati usul, pada 10 dasar. Itu apa? Wa hiya anna af'al al-ibad makhluqun lillah, bahwasanya perbuatan hamba itu dicipta dari Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Semua perbuatan hamba ini adalah ciptaan Allah. Wa ana muktasaba lil ibad, tapi selain perbuatan hamba ini ciptaan Allah, di sisi lain adalah perbuatan hamba ini muktasibah lil ibad. Secara zahir dia adalah ikhtiar daripada hamba. Karena hamba bisa membedakan mana gerakan yang ikhtiar, mana gerakan yang terpaksa. Sehingga dia cuma dihisab pada gerakan yang ikhtiar saja. Wa ana muradalillah, dan bahwasanya gerakan hamba ini, ya, perbuatan hamba ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, anau mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira', bahwasanya Allah itu mutafaddil, satu-satunya zat yang berderma, memberi karunia dengan mencipta dan mewujudkan. Hanya Allah yang mencipta dan mewujudkan. Wa lahu ta'ala taklifa ma la yutaq, bahwasanya bagi Allah, hak Allah Ta'ala untuk taklif, untuk membebani ma la yutaq, apa yang tidak bisa ditanggung oleh hamba, apa yang tidak kuat, tidak dikuat. Allah berhak. Itu yang kelima ya. Yang keenam, annalahu ilamal bari, bagi Allah Ta'ala ini hak Allah untuk ilamal bari, untuk menyakiti orang yang tidak berdosa. Seandainya Allah memasukkan dia ke neraka, itu hak Allah Ta'ala. Yang ketujuh, la yajib aliriyatul aslah, tidak wajib bagi Allah menjaga yang paling maslahat, menjaga sesuatu yang paling maslahat bagi hamba. Tidak wajib bagi Allah. Terserah Allah mau buat apa pada hamba, itu hak dia, semua milik dia. Yang kedelapan, la wajiba illa bisyara',
tidak ada kewajiban kecuali dengan syariat. Nggak bisa akal mengarang sendiri kewajiban. Yang ke-9, wa anna ba'tsaul anbiya jaizun. Bahwasanya pengutusan Allah akan para nabi itu boleh. Ya. Tidak wajib Allah mengutus para nabi, hanya boleh saja, jaiz Allah itu mengutus para nabi. Saya Allah tidak mengutus pun itu hak Allah. Dan yang ke-10, anna nubuwatan nabiyina Muhammad SAW sabitu ma'al mukjizat, bahwasanya kenabian nabi kita Muhammad SAW sabitah, kuat, ya, tetap dan muayyad dan didukung, dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Ini rukun yang ketiga berupa af'al Allah Ta'ala. Yang keempat itu masalah Rasul, yang kaitannya sama Rasul atau termasuk sam'iyat. Sam'iyat itu segala malaikat, hari akhir itu sam'iyat. Disebut sam'iyat karena sumbernya hanya mendengar dari Quran dan hadis, dari sama. Sama itu pendengaran. Maka disebut sam'iyat. Neraka, surga itu kan tidak ada sumber, akal tidak bisa masuk di situ. Maka disebutlah semua itu dengan sam'iyat. Rukun keempat itu sam'iyat yang berkenaan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Madaruhu, ya, porosnya itu pada 10 perkara, asyati usul, 10 pokok. Wa ya isbatul hasyar wan nasyr. Itu penetapan hasyar dan nasyr. Penetapan, penegasan tentang hasyar, pengumpulannya makhluk dan kebangkitan makhluk. Yang kedua, azabil qabr, penetapan tentang azab kubur, penegasan tentang azab. Yang ketiga, penegasan tentang soal mungkar wa nakir, pertanyaan mungkar nakir. Yang keempat, tentang mizan, timbangan amal. Yang kelima, tentang sirat, titian, jembatan. Yang keenam, khalqil jannah wan nar, penciptaan surga dan neraka. Bahwasanya surga dan neraka itu sudah dicipta. Dia makhluk dia. Yang ketujuh, ahkamil imam, hukum menegakkan imam, seorang pemimpin secara politis dalam satu wilayah, untuk menjamin keamanan, stabilitas, sehingga wajib menegakkan imam. Yang ke-8, bahwa fadlus sahabah, keutamaan para sahabat ala hasbi takdimihim wa tartibihim, itu menurut takdimihim, pemajuan mereka dan tartib mereka dalam khilafah. Syurutul imamah yang ke-9, syarat menegakkan imam. Apa saja syarat seorang bisa menjadi imam, pemimpin. Yang ke-10, annahu law ta'azzara wujudul wari, seandainya ta'azzar, sulit keberadaan imam yang wara', yang hati-hati dalam agama dan ilm, dan imam yang memiliki ilmu, hukima bin iqadiha, maka dihukumi dengan iniqadiha, terlaksananya imamah, terlaksananya kepemimpinan meskipun dengan pemimpin yang tidak memenuhi syarat. Ya, karena supaya aman dan kalau kita memilih alternatif yang lebih dari itu, mencari syaratnya tidak akan ketemu. Syarat waro yang sempurna itu ilmu dan sebagainya. Maka cukup dengan orang yang walaupun yang jadi itu tidak memenuhi syarat, ya sudahlah, terpaksa dihukumi dengan terlaksananya kepemimpinannya dia, walaupun tanpa memenuhi syarat. Itu yang disebut darurah bisyaukah. Itu nanti akan dibahas panjang lebar. Ar-ruknul awal, ya. Darurah bisyaukah itu maksudnya darurat, ya, keadaan darurat. Memang dia sesuatu yang darurat, yang sifatnya daruri. Bisyaukah itu dengan kekuatan. Ini karena dia sudah punya kekuatan politis, maka dia menjadi pemimpin secara daruri. Karena kalau kita memberontak itu ongkosnya lebih mahal lagi nanti. Ya, maka sudah kita akui sih. Yang penting bisa tarawih, bisa jamaah, masih semua agama, syiar-syiar agama yang utama masih bisa tegakkan. Kecuali kalau dia melarang sholat, ya sudah mati. Ya, tompes lah. Iya. Nah, kalau melarang sholat dilarang. Ya, maksudnya dilarang itu dibunuh, orang yang sholat dianui, wah, kurang ajar itu. Ya. Ya. Ar-ruknul awal. Sekarang kita baru bahas rukun yang pertama. Ya, rukun pertama dari taruh di sana aja. Rukun awal. Rukun yang pertama adalah min arkanil iman. Kan tadi ada 4 rukun ya, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, tentang Rasul atau tentang sam'iyat yang keempat. Kita baru bahas yang pertama tentang zat Allah dulu. Fi ma'rifati zatillahi subhanahu wa ta'ala, mengenal tentang di dalam ma'rifati, pengenalan akan zat Allah subhanahu yang maha suci daripada Allah Ta'ala itu, dan Ta'ala yang maha luhur. Wa Allah Ta'ala, dan maksudnya Allah yang maha luhur itu wahidun, tunggal, esa. Wa madar wa asyati usul, pokoknya madar, porosnya, rukun pertama ini, rukun awal ini
berada pada asyrati usul, berada pada 10 pokok. Di poros dari rukun pertama ini ada 10 pokok. Al-aslul awal, pokok yang pertama ma'rifatu wujudihi ta'ala. Mengenali wujudnya Allah Ta'ala. Wa aula ma yustadha'u binal anwar, dan yang paling utama dari apa-apa sesuatu yang yustadha'u, yang diambil keterangan cahaya, ya, diambil cahaya bihi dengannya, dengan matahari, minal anwar daripada cahaya-cahaya, wa yuslaku, dan sesuatu yang paling utama dari yang yuslaku, apa-apa yang yuslaku, apa-apa yang ditempuh daripada matahari, min tariqil i'tibar, dari jalur i'tibar, ya, pemikiran, tafakur, itu adalah apa? Yaitu ma arsyada ilal Quran, yaitu apa sesuatu yang arsyada, yang telah menunjukkan ilai kepada kepada apa itu dari apa Al-Quran. Ya. Jadi yang paling utama untuk kita mengambil keterangan tentang wujudullah adalah Al-Quran. Tidak ada keterangan yang melebihi daripada Al-Quran. Falaisa ba'da bayanillahi subhanahu bayan, maka tidak ada setelah bayanillah, setelah penjelasan dari Allah SWT, bayanun, tidak ada satu penjelasan yang lain yang melebihi penjelasan Allah Ta'ala sendiri. Maka Allah Ta'ala, sungguh Allah SWT berfirman, alam naj'alil ardu mihada, bukankah kami sudah jadikan bumi itu mihadan, sebagai alas, wal jibala autada, dan bumi sebagai pasak, gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan, malam dengan siang. Ini positif dan negatif, listrik. Semua kami ciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian sebagai subatan, sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai seolah seperti pakaian yang melindungi, untuk berlindung di malam hari. Wa ja'alan nahara ma'asya, kami jadikan siang sebagai ma'ash, tempat penghidupan, cari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun fawqakum di atas kalian sab'an shidada, 7 langit yang shidadan, 7 yang keras, ya, yang kokoh, 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan siraj, ya, sirajan wahaja, kami jadikan bagi kalian pelita. Siraj itu matahari, wahaja pelita, ya, pelita yang wahaj, yang bersinar terang, itu matahari maksudnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan daripada mu'sirat, daripada sesuatu yang menyaring, yaitu awan, ma'an sajjaja, air yang deras, itu hujan. Kami turunkan dari awan itu air hujan. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami keluarkan bihi dengan air tadi, habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kami keluarkan jannat, kebun-kebun yang alfafa, yang rimbun, ya, yang saling berpilin satu dengan yang lain tanamannya. Qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar, yang tadi itu kan surat An-Naba, ya, yang ini surat Al-Baqarah 164, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan pergantian malam dan siang, wal fulki, dan juga bahtera, kapal, allati tajri fil bahri, yang mengalir, yang berjalan, berlayar fil bahri, di lautan, bima yanfa'un nas, dengan sesuatu, membawa sesuatu yang yanfa'un nas, yang memberi manfaat, apa ma tadi, annas akan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama', dan dalam apa-apa, ya, dalam fima anzalallah, ini dalam apa-apa sesuatu yang Allah turunkan. Apa sesuatu itu tadi, minas sama, dari langit, mimain berupa air, fa ahya, maka Allah hidupkan bihi dengannya, dengan ma tadi, dengan air tadi, al ardh, akan bumi, ba'da mautiha, setelah matinya bumi, wa basafiyah, dan Allah tebarkan fiha, di atas bumi tadi, min kulli dabbatin, dari segala yang melata, wa tasrifir riyah, dan kisaran angin, berputarnya arah angin dari barat ke timur, timur ke barat, utara ke selatan, angin muson, timur, muson, macam-macam. Wasahabil musakhar,
Ya, daripada tasrif riyah, kisaran angin, putaran angin, dan sahabil musakhkhar, awan yang ditundukkan antara langit dan bumi, bainas samai wal ardi. La ayatin, dalam semua itu tadi terdapat tanda-tanda liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal, yang mau memahami, yang mau berfikir. Qala, maka Allah juga berfirman, Allah Ta'ala, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam tarau, tidakkah kalian melihat? Ya, tidakkah kalian melihat? Kaifa khalaqallah, bagaimana Allah, ya, bagaimana Allah mencipta, ya, mencipta siapa Allah sab'a samawat, akan 7 lapis langit. 7 lapis langit tibakon yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis satu dengannya. Wa ja'alal qamara fihinna nuran. Dan kami jadikan, dan bagaimana Allah menjadikan al-qamar, menjadikan siapa Allah al-qamar akan bulan, fihinna pada 7 lapis langit itu, nuran, cahaya. Wa ja'ala syamsa sirajan, dan Allah jadikan matahari itu sebagai siraj, pelita. Ya. Allahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah lah yang ambatakum, yang menumbuhkan untuk kalian minal ardi, daripada bumi ini, nabatan. Ya. Allah lah yang menumbuhkan kalian dari tanah ini nabatan, dengan tumbuhan, sekali tumbuh, ya, dari tanah ini. Karena ini manusia Allah ciptakan dari tanah, seperti Adam Allah ciptakan dari tanah. Summa yu'idukum, kemudian dialah Allah yang mengembalikan kalian fiha, kepada tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan dia pula yang akan mengeluarkan kalian dengan sekali keluar daripada tanah, kebangkitan. Allah juga berfirman, afara'aitum ma tumnun, apakah kalian lalai lalu kalian tidak melihat? Ay ataghfuluna aghfiltum fara'aitum. Ya, ya. Tidakkah kalian itu, apakah kalian lalai sehingga kalian tidak melihat? Matumnun. Ya. Afara'aitum, apakah kalian tidak melihat? Matumnun, apa-apa yang kalian pancarkan daripada air mani. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang mencipta dia? Apakah kami yang mencipta? Maka di sini dianjurkan menjawab, bal anta ya Rabb, engkaulah ya Allah yang mencipta. Ini padahal ada di surat Waqiah dan kita baca sering, tapi pikiran kita cuma kepada fulus saja, baca Waqiah ini, nggak sempet tadabbur. Padahal ini surat Waqiah kan ini. Afara'aitum ma tumnun, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tumnun, yang kalian pancarkan daripada air mani? Antum takhluquna minal khaliqun, apakah kalian yang mencipta? Apakah kami yang mencipta air mani itu? Bal anta ya Rabb, tapi engkaulah ya Allah. Ila qauli, sampai perkataan lil muqwin. Lanjutnya apa? Nahnu khalaqnakum. Ya. Nahnu khalaqna apa? Lanjutannya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah yang mencipta kalian, maka mengapakah kalian itu tidak membenarkan, tidak percaya? Al-Qamar Waqiah. Faraitum ma tumnun antum takhluquna minal khaliqun nahnu qaddarna bainakum mauta wa ma nahnu basbuqin. Ya, kamilah yang qaddarna, kamilah yang menentukan bainakumul mauta, antara kalian kematian. Kami menentukan kematian antara kalian. Wa ma nahnu basbuqin, dan kami tidak akan didahului oleh siapapun. Kami tidak akan, ketentuan kami tidak akan bisa didahului oleh siapapun. Wa ma nahnu basbuqin. Ala an nubadila amsalakum, tidak mungkin kami bisa dikalahkan untuk nubadila amsalakum, untuk mengganti orang yang seperti makhluk yang seperti kalian ini. Seandainya kami mau, kami ganti dengan makhluk yang seperti kalian. Amsalakum wa nunsyiakum, atau kami ciptakan kalian fima la ta'lamun, dalam bentuk dan kalian tidak tahu, bukan bentuk seperti ini. Allah mampu menciptakan kalian dalam bentuk yang lain. Fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun, dan sungguh kalian telah mengetahui nasyatal ula, penciptaan yang pertama. Falaula tadhakkarun, mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran dari ciptaan pertama, bahwa kami mencipta, pasti kami mampu untuk mengembalikan ciptaan yang sudah ada itu. Falaula tadhakkarun. Ya, afara'aitum ma tahrusun, apakah kalian lalai? Ya.
Apakah kalian lihat sehingga kalian tidak memperhatikan ra'aitum? Ya. Mata harusun, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat mata harusun apa-apa yang kalian tanam, yang kalian usahakan, kalian cocok tanamkan itu? A'antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkan itu? Am nahnu zari'un, apakah kami yang menumbuhkannya? Bal anta ya Rabb. Lau nasya'u laja'anahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Seandainya kami mau, laja'anahu hutaman, kami akan jadikan itu hancur, remuk semua tanaman kalian, hasilnya itu kami jadikan semuanya hancur. Fadhaltum tafakkahun, maka senantiasa kalian termenung, ya, tercengang dengan semua itu tadi, bersedih dengan itu, gigi jari dengan apa yang terjadi itu. Kalau kami jadikan semua hancur, seandainya kami mau, kami jadikan semua hancur. Innala mughramun, lalu kalian mengatakan, aduh sesungguhnya kami rugi ketika kami innal mughramun, bal nahnu mahrumun, bahkan kita terhalang daripada rezeki kita karena ini semua hancur. Itu perkataan mereka ketika kami hancurkan, kalian berkata innal mughramun bal nahnu mahrumun. Ya, baru ketika mereka itu menyesal. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, apakah tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkan air itu? Minal muzni, dari awan. Am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkan? Bal anta ya Rabb. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, seandainya kami mau, kami jadikan air itu pahit dan asin. Ya. Ujajan. Falau la tashkurun, mengapakah kamu tidak bersyukur? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur pada Allah SWT. Afara'aitumun nara allati turun, tidakkah kamu perhatikan api yang kamu itu berdiam, menghangatkan diri dengan api itu? Ya. A'antum ansya'tum syajarataha, apakah kalian yang menumbuhkan pohonnya? Ya, dulu kan dari minyak, ya. Api itu dari minyak, pohonnya itu Allah yang tumbuhkan, minyak zaitun sebagai minyak-minyak yang bisa, ya, tumbuh-tumbuhannya itu Allah yang tumbuhkan. A'antum ansya'tum syajarataha, apakah kalian yang menumbuhkan syajarata pohonnya? Am nahnul munsyi'un, apa kami yang menumbuhkannya, yang mewujudkannya? Bal anta ya Rabb, nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kami jadikan api itu sebagai tadhkirah, sebagai peringatan, wa mata'an lil muqwin, dan api itu kami jadikan mata, kesenangan, lil muqwin ay lil musafirin, bagi orang yang safar. Dulu di padang pasir, mereka kalau nggak ada api unggun itu kedinginan, maka kami jadikan kesenangan bagi orang yang musafir. Kami jadikan api itu tadhkirah, peringatan bagi orang yang mau merenung akan dari mana, siapa yang mencipta itu semua, api itu tadi. Dan kami jadikan mata, kesenangan, lil muqwin ay lil musafirin, bagi orang yang musafir, ya, dia musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka tasbihlah dengan memuji nama Allah Tuhanmu yang maha agung. Wallahu a'lam. Enggak bisa jangan cuma baca waqiah karena supaya kencengannya cuma masalah fulus saja, tapi tidak ditadaburi. Allahu a'lam. Falsafah ada muslimin kaki tamal biar fitokamat berhadiri. Maka kesimpulannya dari ayat-ayat itu, bagi orang yang masih punya akal, masih punya sedikit daripada akal, bahkan paling rendahnya daripada akal, itu dia pasti akan, ya, kalau dia merenung, ya, merenung daripada ini, maka dia pasti tahu bahwa di balik semua itu ada sang pencipta. Tidak mungkin dia mengatakan tidak ada dalilnya daripada sifat wujud. Sudah jelas, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian sendiri apakah kalian tidak merenung? Tidak usah jauh-jauh ke sana, dalam diri kalian sendiri. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.